Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, para sahabat pencinta Kapusin dimanapun berada, salam jumpa kembali dalam permenungan kita hari ini, hari Minggu biasa kelima. Pada hari ini kita akan mencoba merenungkan perjalanan panggilan kita sebagai umat beriman, secara khusus umat Kristiani di tengah-tengah pelayanan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, barangkali beberapa minggu ini kita masih sangat trauma dengan situasi alam yang kadang berubah, dan itu berdampak sangat fatal pada daerah-daerah tertentu di sekitar Kalimantan Barat, khususnya di daerah-daerah yang terdampak banjir. Banyak orang yang merasakan kesulitan besar tentunya, entah dalam lingkup pribadi, kelompok orang tertentu, komunitas-komunitas merasakan hal yang sama. Banyak orang juga prihatin tentunya, tidak sedikit yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan baik secara moral, secara fisik maupun secara material. Nah, pertanyaannya, apakah ada di antara kita bisa sampai pada titik permenungan mengapa peristiwa ini terjadi? Dan barangkali juga sampai pada tahap yang lebih tinggi lagi, pertanyaan itu muncul, mengapa harus kami begitu loh? Mengapa harus separah ini juga? Padahal sebelumnya tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Nah, di mana letak kegagalan kami sehingga harus kami yang menanggungnya, sehingga harus kami yang mengalaminya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu muncul karena fakta begitu banyaknya orang atau keluarga yang kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, mulai bermunculan contohnya sekolah-sekolah diliburkan, dan banyak hal lain lagi yang berujung pada kata gagal. Kita merasa gagal, tinggal pada kesulitan, putus asa, takut, panik, cemas, marah, bahkan berujung pada tindakan yang tidak seharusnya terjadi, yang merugikan banyak pihak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita diajak dan mencoba untuk belajar beberapa hal. Yang pertama, panggilan Yesus adalah perintah yang memberi hidup. Duk in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dalam hal ini Yesus ingin mengajak kita melihat peluang untuk memperbaiki diri, merubah keadaan, dan bangkit dari keputusasaan. Kesulitan hidup yang selama ini kita anggap sebagai kegagalan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mencoba memperbaiki diri kita, bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam, yakni cara pandang kita, paradigma kita dalam menilai secara positif segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, coba kita renungkan bersama jawaban Petrus adalah tantangan yang mengubah. Karena engkau yang menyuruh, maka saya akan menyebarkan jala juga. Awal mendengar perintah Yesus, ada keraguan yang melanda pikiran Santo Petrus. Ragu karena pernah gagal, itu yang terjadi. Namun perintah Yesus adalah perintah yang penuh kuasa tanpa penolakan. Akhirnya keraguan itu dipatahkan oleh semangat dan harapan yang baru yang mengubah. Meskipun tidak melihat jalan keluar secara langsung, namun yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mendampingi dan menyertai kita. Pada waktunya akan indah seturut rencana Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah menyerah pada keadaan, karena badai kehidupan setiap orang pasti berbeda-beda. Jangan tinggal terus-menerus pada kesulitan atau rasa gagal, jala yang kosong itu tadi. Tetapi percaya dan berserah pada Yesus, karena kita bukan pemegang kendali
atas apa yang terjadi dalam hidup kita, melainkan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua sedang dibentuk menjadi penjala manusia. Itulah panggilan bagi kita semua dan harus kita hidupi dalam diri kita masing-masing. Penjala manusia perlu memiliki mental baja seperti Santo Petrus. Di tengah zaman yang serba canggih ini, banyak orang mengatakan mental baja telah menurun levelnya menjadi mental keong, kokoh, kuat cangkangnya, namun pada dasarnya rapuh. Mari kita mengingat kembali tugas perutusan kita sebagai warga gereja yang memerlukan orang-orang bermental baja, kuat dan tangguh, dan selalu berserah pada kehendak Tuhan. Ingat, semuanya memerlukan latihan terus-menerus, berproses terus-menerus, dan belajar sampai turun ke liang lahat. Sekali lagi, mari kita berjuang bersama sekaligus berserah bersama pada kehendak ilahi Allah kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin.